ilmu hitam. Ilmu gaib lah. Santet itu sebenarnya ilmu yang tidak ada di dalam agama Islam karena itu dilarang dan menduakan Tuhan. Itulah sebagian pandangan orang tentang santet. Beberapa tahun belakangan, santet sempat menjadi fenomena nasional. Kekuatan gaib di luar akal sehat ini memang acap kali menjadi perdebatan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Percaya kalau ada memang ada. Percaya saya. Kadang percaya, kadang enggak juga sih. Soalnya ada yang beberapa saya dengar dari orang-orang tuh pernah ada kejadian seperti itu. Jadi antara percaya dan tidak percaya harus percaya. Ya harus percaya sih emang ya. Ya mungkin ada juga. Percaya sih, pernah dulu sempat orang terdekat pernah ada yang kena kayak gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah santet bisa dibuktikan secara ilmiah? Mari kita masuk ke Museum Kesehatan Dr. Adiatama di Surabaya, Jawa Timur. Begitu masuk ke ruangan kesehatan budaya, arwah mistis sangat terasa. Di ruangan ini memang terdapat koleksi yang ada hubungannya dengan kesehatan tubuh manusia dan kekuatan gaib ataupun mitos. Jadi tidak hanya yang berkaitan dengan dunia keilmuan dari barat, tapi perilaku atau benda-benda kesehatan yang ada pada masyarakat. Jadi fenomena yang ada di masyarakat. Misalkan tadi seperti pasung, seperti benda-benda yang dibawa oleh ibu yang sedang habis melahirkan, ibu nifas, itu semua adalah budaya atau kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia. Di sini kita bisa melihat benda-benda yang digunakan sebagai penolak bala atau jimat. Ada batu-batuan, keris, dan asma yang berfungsi untuk menjaga badan atau penolak bala. Ada juga benda-benda aneh dari berbagai pelosok Nusantara yang dipakai untuk penolak bala pada bayi yang biasanya diletakkan di bawah bantal. Bagi mereka yang sering melakukan puasa juga terdapat simulasi menu-menunya, seperti puasa weton atau puasa muti yang hanya makan nasi putih dan minum air. Puasa ngalong yang hanya makan buah-buahan yang tumbuh bergantung. Tapi ini dia yang paling mencengangkan. Adanya benda-benda asing yang berhasil dideteksi pada tubuh manusia. Yang dimana kita bisa melihat bukti dari foto ronsen, itu kan merupakan bukti secara ilmiah bahwa itu memang ada. Dan di dalam pengambilan oleh paranormal juga ada bendanya yang bisa dibuktikan dengan mikroskop bahwa jaringan yang berasal dari manusia itu memang asli gitu. Jadi jaringan yang terkena penyakit. Benda-benda tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang yang diduga disantet, seperti sakit yang diduga kanker otak, padahal ada rambut atau benang di dalam otaknya. Ada juga hasil scan foto bayi yang dada dan perutnya penuh tancapan kayu. Yang ini lain lagi. Hasil ronsen memperlihatkan 3 buah gotri yang bersarang pada tulang iga orang dewasa. Selain itu, ada juga benda-benda aneh yang berhasil dikeluarkan dari dalam tubuh tanpa melakukan operasi. Memang ada hubungannya dengan kesehatan, karena berpengaruh akhirnya orang menjadi sakit. Nah itu yang ingin sebetulnya beliau teliti adalah bagaimana itu, fenomena itu bisa nggak dibuktikan oleh para ilmuwan zaman sekarang. Kenyataan itu menjelaskan bahwa santet dan kekuatan gaib benar-benar ada. Bahkan di museum ini kita juga bisa melihat peralatan yang dipakai untuk menyantet orang. Barang-barang tersebut asli didapatkan dari seorang dukun asal Banyuwangi. Jika Anda pernah menonton Jelangkung, Anda pasti mengenali benda yang satu ini. Jelangkung dan Nini Towo adalah benda yang dipakai untuk memanggil roh halus. Jangan salah, benda-benda ini pun asli. Artinya pernah dipakai dalam praktek memanggil roh halus.
Keberadaan Museum Kesehatan ini sebenarnya menjawab berbagai masalah yang berkenaan dengan kesehatan dan budaya. Jadi, pengobatan yang berbau mitos juga ada di sini. Seperti alat-alat dan tradisi pengobatan yang dilakukan orang zaman dahulu dari seluruh penjuru Nusantara. Misalnya, tempat untuk menyimpan ari-ari, bahan-bahan yang dipakai untuk meramu obat, atau simulasi bayi yang ditempatkan dalam kurungan ayam agar sembuh dari sakit. Meski dibuka untuk umum, museum ini lebih banyak dikunjungi oleh mahasiswa. Setiap 2 bulan sekali kami menerima kunjungan dari mahasiswa FK, Fakultas Kedokteran. Mereka masuk ke sini untuk melihat, untuk ini loh, yang ada di masyarakat seperti ini loh. Jadi kamu nanti kalau sudah jadi dokter, masuk ke desa, melihat orang desa pakai bilis, pakai apa ya, memang mungkin ada yang membawa pisau kecil, itu jangan terus, maksudnya itu jangan, kamu nggak bener ini nggak, ini tahayul, ini apa, itu supaya tidak seperti itu. Jadi ada keseimbangan tadi yang seperti saya. Selain segala pengobatan serta kenyataan magis, museum ini juga mengulas sejarah pengobatan. Coba lihat alat-alat ini. Rasanya seperti mundur ke zaman dahulu kala. Ada kursi tempat ibu melahirkan, ada juga peralatan suntik yang masih tampak menyeramkan seperti ini.